Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Hendra, Rosita, Wahyudi, Yeni Irasanti yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Passive Voice. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh saudara kami Yeni Irasanti. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi pemateri pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan membahas tentang passive voice dan active voice. Sebelum itu, kita juga harus mengerti apa itu passive voice dan active voice. Passive voice adalah konstruksi tata bahasa secara khusus specifically a voice. Kata atau frasa, kata benda yang akan menjadi objek dari kalimat aktif, muncul sebagai subjek kalimat dengan suara pasif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif biasanya diikuti prefiks berupa di atau ter. Dan pengertian dari active voice atau kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya berbuat sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, ciri-ciri kalimat aktif adalah kata kerjanya selalu berawalan me dan beberapa lagi memiliki awalan ber. Nah, itulah pengertian dari passive voice dan active voice. Berikutnya, setelah kita mengetahui arti dari passive dan active voice, maka kita juga harus mengetahui rumus dari keduanya. Yang pertama, rumus passive voice adalah subjek ditambah to be ditambah past participle ditambah by again. Nah, by again ini artinya pelaku dari tindakan. Selanjutnya, rumus active voice. Rumus active voice ini adalah subjek ditambah V atau kata kerja yang disesuaikan dengan tensesnya ditambah objek. Nah, itulah rumusnya dari passive dan active voice. Selanjutnya, di sini juga kita akan membahas ciri-ciri kalimat passive voice dan active voice. Passive voice memiliki ciri yaitu to be ditambah verb 3 and kata by. Yang dapat dijadikan kalimat pasif adalah verbal sentence and verbal sentence yang dapat dirubah ke passive voice. Dan juga ciri dari active voice adalah pada kalimat aktif, subjek melakukan suatu tindakan yang langsung mengenai objeknya. Kalimat aktif memiliki pola S, P, O, K atau S, P, K. Dan kalimat aktif memerlukan objek setelah mendapat predikat subjek ditambah pelengkap atau keterangan. Nah, itulah ciri-ciri dari kalimat pasif dan aktif. Setelah kita mempelajari atau mengetahui definisi atau pengertian dari passive voice dan active voice, setelah itu kita mengetahui rumus dari keduanya, dan yang terakhir kita mengetahui ciri-ciri kalimat passive voice dan active voice. Nah, di slide ini kita mengetahui atau melihat contoh dari kalimat passive voice. Di sini kita memberi kalimat 5. Yang pertama itu they are met by him every day. Yang kedua, this plant is watered by her every 2 days. Yang ketiga, they have been made by him. Yang keempat, this plant will be watered by her this afternoon. Yang kelima, they had been made by him before I came. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa di sini ciri-cirinya yaitu kita menggunakan kalimat ini menggunakan kata by dan verb atau kata kerjanya itu di awal. Setelah itu, kita juga harus mengetahui contoh kalimat dari active voice. Kita memberi 5 contoh sama seperti yang tadi. Yang pertama,
Adi miss them every day. Yang kedua, Andin waters this plant every 2 days. Yang ketiga, she watered this plant this morning. Yang keempat, he had met them before I came. Yang kelima, the farmers are going to harvest the crop next week. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya antara kalimat pasif dan kalimat aktif. Di kalimat pasif tadi menggunakan kata by, dan di kalimat aktif tidak menggunakan kata by. Dan di kalimat aktif ini kita menggunakan kata kerja terlebih dahulu. Begitu. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami sampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.